Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Lenggracia dalam segmen Zona Cuan. Pemirsa, nilai tukar rupiah yang sempat menembus level 17.300 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat mulai mengguncang industri otomotif nasional. Pelemahan rupiah dinilai memicu tekanan ganda, mulai dari turunnya daya beli masyarakat hingga melonjaknya biaya produksi kendaraan. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut industri otomotif sangat rentan terhadap gejolak kurs karena masih bergantung pada komponen impor dan pembiayaan kredit konsumen. Kenaikan dolar diperkirakan mendorong harga mobil impor mulai dari suku cadang hingga baterai kendaraan listrik yang juga semakin mahal. Kondisi ini juga membuat banyak konsumen terutama kelas menengah memilih menunda pembelian kendaraan baru. Di sisi lain produsen dan dealer juga terjepit akibat naiknya biaya impor, energi, dan logistik. Jika harga dinaikkan, penjualan berisiko turun, namun jika ditahan, margin keuntungan bakal tergerus. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan penjualan mobil kuartal pertama 2026 masih stagnan, menandakan tekanan industri otomotif yang semakin nyata. Industri otomotif saat ini tidak lagi hanya soal jual beli kendaraan tetapi juga lifestyle dan konten digital. Lantas seberapa besar perubahan perilaku pasar ini turut mengubah model bisnis otomotif dan apa saja tantangan terbesar untuk menjaga relevansi dan loyalitas audiens di tengah persaingan konten yang juga semakin brutal? Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan CEO Garasi Drift, Ziko Harnadi. Mas Ziko, selamat sore, apa kabar? Sore. Baik. Terima kasih sudah bergabung dalam Zona Cuan di hari ini. Mas Ziko, kita ngomongin dulu ya industri otomotif di awal tahun 2026 ini dengan berbagai dinamika ekonomi global, terus tadi ya nilai tukar rupiah kita yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini kan juga turut mempengaruhi harga-harga seperti harga mobil, harga spare part, dan juga beberapa komponen lainnya. Ini sudah sejauh mana dampaknya? Dampaknya bisa dibilang belum terasa begitu signifikan, tapi kita udah agak sedikit kerasa. Terutama ketika kita yang di industri modifikasi, di mana Garasi Drift kan biasanya modif-modif mobil. Parts mobilnya itu kita ambil dari luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, dan kenaikan dolar serta kenaikan yen dan mata uang lainnya yang membuat itu menjadi lebih mahal. Tapi kalau kedepannya bisa stabil, harusnya aman aja di dunia modifikasi. Oke, untuk di modif memang ada kelihatan ada beberapa kenaikan harga begitu ya, tapi overall masih cukup aman ya untuk hingga di awal tahun ini gitu ya? Masih cukup aman, karena perubahannya tidak begitu signifikan. Dan kita masih main di skala yang tidak begitu besar. Oke, baik. Nah, ini kita ngomongin juga industri otomotif ini. Kalau kita lihat untuk beberapa tahun terakhir ini kan juga sudah merambah ke entertainment, kemudian juga ke lifestyle dan juga konten-konten digital. Apakah sekarang arah industri otomotif ini memang juga sudah berubah, dari model bisnisnya juga sudah berubah? Berubah pasti ya, karena dunia otomotif ini kan pasti juga ngikutin perkembangan zaman ya. Kalau mungkin dulu monetisasi itu hanya dijual beli mobil aja, tapi kali ini dengan adanya media digital, sosial media dan sebagainya macamnya, kita bisa memonetisasi hal tersebut. Jadi perubahan tersebut justru yang bikin adanya Garasi Drift ini. Kita bisa membuat suatu konten edukasi, konten-konten modifikasi yang berhubungan sama otomotif, dan mendapatkan keuntungan dari konten tersebut. Oke, minat masyarakat Indonesia terhadap dunia lifestyle industri otomotif itu seperti apa, Pak? Minatnya pasti tinggi ya, karena ketika kita mempunyai suatu kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, yang namanya manusia ya, kalau berdasarkan pengalaman saya dan subscribernya Garasi Drift ini, kita tuh ada tendensi untuk memodifikasi atau membuat mobil kita lebih personal. Jadi disitulah yang membuat kita ada tendensi untuk memodifikasi mobil kita. Oke, apalagi sekarang konten-konten otomotif ini kan juga banyak digemari ya. Betul. Oleh tidak hanya peminat industri otomotif, tapi mungkin juga konsumen-konsumen yang sedang planning ataupun berencana untuk membeli mobil. Sejauh mana konten-konten digital dari industri otomotif ini juga menentukan dari sisi konsumen yang akhirnya memilih untuk membeli mobil ataupun juga kendaraan lainnya? Sejauh mana pasti sangat signifikan, karena ketika kita decision untuk membeli atau
memodifikasi suatu mobil, pasti kita mencari dulu sumbernya, sumber informasinya. Nah, sumber informasinya itu kalau sekarang di dunia digital kita pasti mencarinya di media sosial. Yang mana kita melihat review mobil atau motornya dulu dari influencer A ataupun dari influencer B, kita olah informasinya dan kita akhirnya decide untuk membeli kendaraan tersebut atau enggak. Jadi pengaruhnya sangat besar, apalagi untuk decision ketika kita mau membeli suatu kendaraan. Kalau untuk membeli itu juga cukup berpengaruh ya untuk decision making ya. Kalau untuk modif-modif gimana? Kalau untuk modif-modif, sebagai pelaku ya di sosial media tentang modifikasi itu menurut saya sangat-sangat menguntungkan untuk di zaman sekarang. Karena dengan apa yang kita lakukan, kita memodifikasi mobil kita, lalu kita kontenin, kita bikin itu jadi suatu video yang bisa disaksikan masyarakat luas. Itu membawakan dampak positif pastinya buat kita. Kita jadi bisa memonetisasi, menghasilkan uang dari situ, dan juga bisa mengedukasi penonton mana modifikasi yang baik, mana mobil yang bagus untuk dimodifikasi, dan juga informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan otomotif. Oke, jadi ada peluang cuan juga ya dari monetisasi konten-konten otomotif nih. Betul. Nah, seberapa besar sih peluang cuannya? Seberapa besar peluang cuannya? Peluangnya ada, tapi seberapa bagus kita bisa memanage peluang tersebut. Jadi di dunia sosial media, baik itu di otomotif ataupun di ranah lainnya, kita untuk viral tuh mudah. Nah, tapi untuk menjaga keviralannya itu butuh manajemen yang bagus. Nah, kita berdasarkan pengalaman Garasi Drift kurang lebih udah 9 tahun kita konten tentang otomotif modifikasi. Itu challenge-nya justru malah di mana kita bisa putar otak biar penonton tetap mau nonton konten kita. Challenge-nya di situ. Karena ketika kita hanya mengandalkan viral, itu paling cuma 1 hari 2 hari, habis itu kita harus mikirin lagi gimana cara harus viral. Oke, sekarang kan banyak juga nih konten kreator otomotif dan juga influencer yang followersnya itu banyak banget ya. Di antara semua influencer di berbagai bidang, otomotif ini salah satu yang followersnya cukup tinggi di Indonesia. Betul. Nah, apakah memang konten kreator di bidang ini, di bidang otomotif ini bisa dikatakan menjadi kekuatan baru di era digital saat ini? Bisa dibilang gitu ya. Iya. Karena influencer, konten kreator di dunia otomotif itu punya suara yang sangat signifikan, terutama ketika ada penonton atau audiens yang emang lagi butuh informasi tentang otomotif. Nah, mereka tendensi untuk berpihak kepada masing-masing influencer itu lumayan tinggi. Bahkan ada juga yang ketika saya ngomong suatu produk A ini bagus, maka followers saya langsung ngikutin dan langsung terinfluence dengan perkataan saya tersebut. Oke, ada tidak persaingan yang juga cukup sengit ya di antara konten creator dan juga influencer otomotif, dan lalu tantangan terbesarnya apa nih untuk bisa tadi memaintain relevansi antara audiens dan juga followers? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, persaingan sebenarnya kita persaingannya sehat. Karena sesama konten kreator dan juga influencer di dunia otomotif kita saling kolaboratif. Ketika ada sesuatu yang baru kita saling sharing, dan mungkin justru malah persaingannya itu antara masing-masing konten kreator dengan sosial media, dengan algoritma yang ada. Karena perubahan algoritma itu harus kita adjust ke masing-masing channel kita, dan itu merupakan tantangan yang paling besar. Gimana caranya kita bisa membuat suatu konten yang sesuai dengan algoritma dan juga sesuai sama yang diinginkan oleh penonton. Disitulah kita harus bisa putar otak biar kita bisa tetap relevan dan juga tetap bisa menghasilkan. Oke, karena algoritma sosial media juga sekarang juga cukup tricky ya. Betul. Khususnya mungkin ada beberapa platform ini yang juga adjustmentnya ke pengguna sosial media ini juga perubahannya begitu cepat. Nah, ini menjadi challenge tersendiri. Nah, untuk kemudian berbicara soal monetisasi lagi nih, apakah benar sejauh ini konten creator khususnya di industri otomotif ini masih bergantung pada endorsement juga dan juga mungkin menjadi BA, brand ambassador? So far ada beberapa yang masih bergantung, tapi ada beberapa yang juga udah bisa punya monetisasi di bidang lain. Contohnya ada influencer yang pendapatan utama itu bukan dari kerjasama dengan brand, tapi dari merchandising misalnya, ataupun juga dari membership, atau dari produk-produk digital. Nah, kalau di Garasi Drift sendiri kita ada beberapa revenue stream yang utama. Salah satunya itu benar dari
endorsement dan juga dari brand ambassador. Tapi yang utama kita sekarang ada di merchandising ya. Yang mana dari suatu brand tersebut kita bisa menjual itu sebagai apparel, sebagai aksesoris, atau bahkan sebagai collectible item. Atau collab-collab gitu ya biasanya ya untuk merchandise item-item tertentu begitu. Nah ini artinya berarti sumber monetisasinya juga cukup banyak ya, selain tadi endorsement dan juga menjadi brand ambassador untuk content creator lifestyle khususnya di industri otomotif. Dialog semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu Mas Ziko. Pemirsa, Nusantara Business Hour akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali ke Zona Cuan dalam program Nusantara Business Hour dan masih bersama kami Mas Ziko Harnadi selaku CEO Garasi Drift. Ya, kita masih membahas soal content creator dan juga lifestyle influencer di bidang otomotif ya, begitu ya Mas. Nah, kita juga melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sebetulnya ingin terjun ke dunia ini tapi masih memiliki keterbatasan modal. Apa mungkin saran yang bisa diberikan? Kalau keterbatasan modal itu emang jadi penghambat. Tapi justru dengan adanya kemajuan teknologi di zaman sekarang, kita bisa lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi contoh misalnya kita punya HP. HP pasti ada kameranya kan zaman sekarang. Kita bisa mulai ngonten dari situ. And then kita juga bisa dibantu dengan adanya AI. AI itu buat editing, buat kita ngedit suatu video atau foto, itu mempercepat proses editing. Dan untuk skrip, kita mau bikin skrip, mau bikin sesuatu tentang konten otomotif atau apa, itu bisa dibantu dengan teknologi juga. Jadi sekarang udah bukan seberapa banyak kita punya modal, tapi seberapa kreatif kita bisa memanfaatkan teknologi dan ide yang ada. Tapi dengan banyaknya influencer dan juga content creator saat ini, industri ini masih membuka pemain baru gak sih? Pemain baru pasti selalu ada ya. Jadi apalagi kita hidup di zaman yang selalu berubah setiap harinya, dari algoritma berubah, persaingan di sosial media juga selalu ada hal-hal baru. Nah disitulah yang membuat adanya selalu peluang atau pintu baru untuk newcomers masuk ke industri ini. Jadi saya pun juga bisa ada di industri ini karena ada peluang tersebut. Dan peluang itu pun juga ada lagi karena ada sosial media baru lagi. Jadi kedepannya ketika ada perkembangan zaman, perkembangan suatu media, kita bisa memanfaatkan itu dan bisa menjadi sebuah peluang. Gak ada kata terlambat bagi Tidak ada kata terlambat, apalagi ini sebenarnya ya hobi otomotif itu sering banget dicap sebagai hobi yang cukup high end. Karena tadi kan ada yang juga suka modif, ada lagi yang juga suka drift nih Mas. Nah kalau Anda melihat juga ya dari perkembangannya sekarang, sepertinya masih ada nggak ya itu potensi bisnis dari hobi-hobi otomotif lainnya tuh ya tadi seperti modif dan juga drift? Ada banget. Nah kalau drift ini kan masuknya ke motorsport ya. Jadi industri motorsport di Indonesia tuh justru malah lagi berkembang, sangat berkembang. Dulu mungkin kita untuk balapan, untuk ikutan kejuaraan suatu permobilan gitu ya. Kita keterbatasan sirkuit. Tapi kali ini sirkuit udah makin banyak lagi di Indonesia. Salah satunya ada yang di Mandalika, ada yang di Sentul, ada juga di Jabodetabek tuh kita punya beberapa sirkuit kecil sebenarnya. Dan karena itulah peluangnya justru malah makin luas. Karena kita udah punya sirkuit yang lebih memadai sekarang dan juga event-event juga makin berkembang. So kita sebagai stakeholder yang ikutan di industri motorsport ini merasakan bahwa sekarang tuh justru malah lebih mudah untuk kita memonetisasi lagi di bagian motorsport dan juga mengambil peluang tersebut. Oke, jadi sebenarnya secara akses, secara infrastruktur kita udah lebih ready ya untuk di era sekarang ini ya. Jadi hobi otomotif itu memang masih cukup mahal lah ya bisa kita katakan, tapi untuk aksesibilitasnya juga sudah lebih efisien begitu. Betul. Nah sekarang kan banyak juga nih perusahaan-perusahaan otomotif, kalau kita lihat brand-brand ini pendekatan strategi marketingnya juga sudah cukup menarik ya. Jadi ada yang juga selain tadi menggunakan jasa influencer dan juga content creator, ini juga membangun komunitas dan event-event. Apakah memang pendekatannya juga memang secara strategi marketing memang diharuskan juga seperti ini Mas? Kalau kita lihat dari culture di dunia otomotif ya, emang kita sesama pecinta mobil terutama, itu kita punya komunitas kita masing-masing.
ada yang komunitas mobil klasik, ada yang komunitas mobil-mobil modifikasi, ada komunitas mobil balap. Nah itu ketika suatu brand mobil bisa meng-engage, meningkatkan engagement dengan suatu komunitas, itu justru malah salah satu marketing tools yang paling kena, yang paling efisien menurut saya. Karena ketika komunitas tersebut udah bisa digandeng sama brand tersebut, itu udah bisa jadi word of mouth, yang mana komunitas itu akan bisa menggiring ke market-market lainnya juga di luar komunitas itu. Oke, jadi komunitas itu sekarang udah bukan hanya sekedar sharing hobi, sharing opini ataupun POV, untuk kan pastinya ada perbedaan pandangan ya dari preferensi tadi misalkan suka mobil yang mana ataupun juga suka modif yang mana, tapi di sana pun juga ada marketing strategi ataupun peluang yang dimana brand juga bisa masuk begitu. Nah, sudah semasif apa sih komunitas-komunitas ini kemudian akhirnya collab dengan brand-brand? Mungkin brand-brand luar negeri seperti China yang baru-baru ini cukup masif masuk Indonesia? Kalau dari komunitas yang saya jalankan dan komunitas yang saya ada kerjasama ya, menurut saya seberapa masif masih bisa dibilang sama kayak beberapa zaman sebelumnya, yang mana pendekatan melalui komunitas ini udah sering dijalankan oleh beberapa brand otomotif. Mungkin yang berbeda dari caranya dan juga dari brandnya, yang mana sekarang ini kan banyak brand otomotif China, mereka pun juga ikut masuk ke pendekatan melalui komunitas. Nah itu kalau saya lihat juga mereka udah lumayan masif untuk di tahun-tahun kemarin dan juga tahun ini, yang mana mereka sangat menggandeng komunitas-komunitas yang berkaitan dengan brand mereka. Contoh misalnya lagi tren kan mobil listrik, jadi komunitas-komunitas anak listrik, kita nyebutnya anak mobil listrik, itu lagi digandeng banget sama mereka. Nah tadi kalau menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Ziko ya, ini sepertinya walaupun kondisi ekonomi sedang di tahap uncertainty, ketidakpastian, tapi minat masyarakat khususnya untuk peminat otomotif ini masih cukup tinggi nih, masih tidak ada perubahan ataupun penurunan yang begitu signifikan. Nah sebetulnya apa sih faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya ya, kalau dari industri yang saya jalankan kan, kalau saya lebih ke modifikasinya Bu ya. Jadi otomotif kan luas. Nah kalau yang dijalankan di Garage Drift itu content production, content creation, dan juga modifikasinya. Menurut saya kenapa kita bisa tetap bertahan di saat yang sangat tidak pasti ini, karena kita melihat bahwa otomotif itu punya fans, punya pengikut yang mereka akan tetap membeli suatu mobil atau suatu pas modifikasi, karena itu udah menjadi bagian dari kebutuhan mereka, udah menjadi lifestyle bahkan, yang mana itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa industri otomotif ini walaupun ada ketidakpastian karena ekonomi sekarang, tapi juga ada suatu peluang, yang mana peluang itu hadir karena antusias dari komunitas, dari car enthusiast itu tetap tinggi. Mereka tetap antusias untuk memodifikasi mobilnya, antusias untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan apalagi sekarang banyak penawaran dari mobil-mobil merek China yang harganya bisa dibilang sangat-sangat kompetitif dengan fitur yang sangat masif. Jadi itu yang membuat ada tetap ketertarikan di dunia otomotif menurut saya. Terus soal krisis energi ini kan juga digadang-gadang menjadi salah satu pemicu untuk kenaikan dari tren penggunaan EV. Nah di Indonesia juga mungkin sudah mulai terlihat ya untuk beberapa bulan belakangan ini. Apakah memang ini tren penggunaan EV ini juga akan sedikit banyak merubah arah perkembangan dari tadi ya komunitas-komunitas kendaraan-kendaraan konvensional nih misalkan, ataupun juga konten-konten dari influencer otomotif ataupun juga konten creator otomotif? Nah kalau dari segi komunitas dan konten, pasti kita akan terus ngikutin perkembangan yang ada sekarang. Kalau sekarang mungkin yang lagi tren yaitu mobil listrik, ya kita bisa ikutin flow-nya, ikutin perkembangan zamannya. Nah intinya kita harus ngikutin aja apa yang lagi trendy sekarang, dan itu bisa menjadi suatu peluang lagi buat kita ke depannya. Ketika ada teknologi baru, misalnya ada mobil hybrid atau mobil-mobil yang teknologinya belum kita relevan untuk zaman sekarang, itu mungkin bisa jadi suatu hal yang menarik lagi untuk kita kontenin atau kita bahas di beberapa media kita. Jadi untuk culture modif sendiri, apakah sekarang juga semakin banyak
mobil-mobil ataupun juga kendaraan EV? Ya pastinya, karena itu pun juga ngikutin perkembangan zaman. Jadi mobil yang lagi trendy, let's say mobil-mobil listrik yang mana itu udah nggak pakai bensin lagi ya. Jadi yang kita modif itu di bagian kaki-kakinya, velgnya kita ganti, bagian bodinya kita ganti, dan ke bagian-bagian aksesoris pendukungnya. Nah itu mobilnya tenaganya pakai bensin atau listrik pun kita tetap bisa modifikasi. Itu tuh nggak terbatas dari mesinnya itu apa, tapi dari kreativitas kita. Jadi selagi kreativitas kita masih ada, kita nggak melihat mobilnya apa, kita lihat aja perkembangan zaman seperti apa, tinggal kita ikutin dengan kreativitas kita. Oke, jadinya kalau kita melihat ke depannya ya, untuk masa depan industri otomotif termasuk after sales-nya ataupun juga performance part-nya untuk modifikasi, ini akan seperti apa nih Mas Ziko? Karena kan tadi kehadiran dari tren penggunaan EV juga sudah cukup intens ya di Indonesia saat ini. Kalau saya lihat untuk hal tersebut, prediksi saya ketika kita ngelihat di tahun ini banyak mobil listrik baru yang berdatangan, tapi di lain sisi juga kebutuhan masyarakat juga masih ada kebutuhan untuk mobil-mobil bensin, karena mobil listrik kan nggak bisa jangka panjang. Mobil listrik itu paling pemakaian dalam kota aja. Nah jadi kedepannya sih saya ngelihat adanya kesinambungan antara mobil tren baru, mobil listrik dengan mobil bensin. Yang mana masyarakat pasti akan tetap membutuhkan mobil bensin, dan dengan benefit yang ada di mobil listrik, masyarakat pun juga masih tertarik dengan mobil listrik. Karena mobil listrik ada ganjil genap, ada juga efisiensi bahan bakar, yang mana bakal bisa lebih menghemat dari mobil listrik. Jadi masing-masing udah punya keunggulannya menurut saya. Tinggal siapa yang lebih suka yang mana begitu, siapa yang lebih prefer yang listrik ataupun yang konvensional, semua berjalan secara paralel gitu ya. Dan kembali lagi tergantung kebijakan pemerintah juga. Oke. Memang apa harapan dari kebijakan pemerintah mungkin sebagai salah satu pelaku industri otomotif? Kalau saya sebagai pelaku otomotif, kebijakannya yang pastinya yang sama-sama enak untuk mobil yang basisnya bensin atau basisnya listrik. Karena dua-duanya itu punya marketnya masing-masing pastinya, dan dua-duanya itu juga saling melengkapi, yang mana bagi saya sebagai content creator dan juga pelaku di bidang otomotif, ketika kita bisa memanfaatkan keduanya, kita bisa melihat mereka naik bersama, itu juga bisa menjadi hal yang positif, hal yang bisa menjadi kebaikan di usaha saya. Oke, pertanyaan terakhir Mas Ziko, harapan dan juga visi melihat begitu masifnya influencer dan juga konten-konten creator di bidang otomotif nanti akan seperti apa ke depan ya? Apakah mungkin akan lebih banyak kolaborasi mungkin antara lintas negara gitu ya, seperti yang kita lihat kan banyak juga ya konten creator global yang sampai keliling dunia gitu. Kalau harapan saya semoga industri otomotif di Indonesia bisa makin berkembang lagi pastinya. Karena ketika industrinya itu berkembang, konten kreatornya pun juga punya bahan yang lebih bermutu lagi, yang lebih banyak lagi untuk dikontenin. Nah, semoga juga para konten kreator di dunia otomotif ini bisa saling kolaborasi, baik itu kolaborasi dalam negeri ataupun luar negeri, yang mana itu bisa membuat kontennya jadi lebih informatif lagi pastinya, dan juga lebih beragam. Yang saya harapkan sebenarnya selain kolaborasi juga semoga dengan adanya perkembangan zaman ini, itu bisa membuat para konten kreator bisa makin kreatif lagi, bisa membuat konten-kontennya lebih informatif dan juga entertaining buat masyarakat. Karena suatu suara dari influencer otomotif, dari konten kreator otomotif itu sangat berpengaruh ke pembeli dan juga para entusias di Indonesia. Ketika kita bisa memberikan suatu suara yang positif, suara yang bermanfaat, pasti pun itu juga akan bermanfaat buat masyarakat. Oke, pastinya, dan tidak hanya bermanfaat tapi juga bisa menumbuhkan peluang cuan baru ya, yang akhirnya bisa dimaksimalkan, sehingga nanti tidak hanya industri otomotif kita yang berkembang, tapi industri lifestyle otomotif, content creation dan juga digital ekonomi ini juga bisa berkembang secara masif. Terima kasih Mas Ziko Harnadi, CEO Garasi Trip, atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami di Zona Cuan. Dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Ellen Gracia.